Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fatih Ramzi dari kelas IF 1204 dengan NIM 10311240021. Kali ini saya akan menjelaskan tugas CLO 0314 kalkulus lanjut. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa soal yang saya kerjakan. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu fungsi fx, yaitu x kuadrat. Fungsi fx y maksud saya yaitu x kuadrat min 3y kuadrat di titik P 1 dan 2. Fungsi f x y bisa kita jabarkan ke dalam parsial, yaitu turunan parsial f terhadap x, turunan parsial f terhadap y, yaitu dengan cara turunan parsial f terhadap x, yaitu d parsial per d parsial x itu sama di dalam kurung x kuadrat min 3y kuadrat sama dengan 2x. Itu untuk yang turunan parsial f terhadap x. Lalu untuk turunan parsial f terhadap y, yaitu d parsial per d parsial y dalam kurung x kuadrat min 3 y kuadrat yaitu sama dengan 6y. Jadi turunan di fungsi f terhadap x dan f terhadap y adalah 2x dan 6y. Kemudian yang kedua yaitu atau b, f fungsi f di titik P. Nah, kemudian f ini bisa kita substitusikan gitu dengan x itu sebagai 1 dan y sebagai 2. Kemudian kita dapati 2 kali 1 dan 6 kali 2 itu 2 min 12. Untuk turunan dari du f P itu kita bisa jabarkan dengan cara fungsi P dikali U, yaitu U-nya adalah 3,4, A-nya adalah 3,4. Kemudian bisa kita jabarkan dengan akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan 9 plus 16 yaitu 25. Akar dari 25 adalah 5. Jadi untuk urutannya adalah 3 per 5 dan 4 per 5. Kemudian untuk DUFP-nya, DU fungsi P-nya itu tadi kan min 2 min 12. Kemudian kita kalikan dengan yang 3 sama 4 tadi, itu menjadi 2 dikali 3 per 5 ditambah 12 dikali 4 per 5. Kemudian kita temukan hasilnya adalah ini untuk 2 per 5. Kemudian untuk turunan berarah fungsi P itu di titik 1 dan 2, yaitu 2 dan min 12. Itu bisa kita jabarkan dengan cara akar kuadrat 2 kuadrat plus min 12 kuadrat. Kemudian kita temukan hasilnya adalah akar 148. 148 bisa kita hitung sebagai 2 akar 37. Kemudian untuk Umax-nya adalah 2 per 2 akar 3 per 7 atau dan min 12 per 2 akar 37. Itu bisa kita sederhanakan dengan 1 per akar 37 dan 6 per akar 37. Dan kemudian untuk DUF fungsi P sebagai sama dengan 6 dan fungsi P V sama dengan 6. V ini satunya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 1. Jika fungsi P itu ya yang tadi 2 min 12, misalkan dengan
V yang tadi, yaitu A dan B. Maka dihasilkan adalah 2A min 12B sama dengan 0. Berarti A sama dengan 6B. Maka 6B ini kita hitunglah. 6B kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 1. Lalu kita kembalikan dengan 6B kuadrat ditambah B kuadrat, yaitu berarti hasilnya menjadi 37B kuadrat atau sama dengan 1. Maka B kuadrat sama dengan 1 per 37. Lalu B ini adalah kurang lebih plus minus 1 per akar 37. Untuk B plus minus 1 akar 1 per akar 37 dan A-nya adalah yang tadi, maka bisa kita kalikan itu. A itu kan tadi 6 dan B ini adalah 1 per 3, 1 per akar 37, hasilnya adalah 6 per akar 37. Jadi V-nya adalah 6 per akar 37, kemudian 1 per akar 37, atau bisa juga min 6 per akar 37 dan min 1 akar 37, karena B tadi plus minus 1 per akar 37. Untuk soal yang kedua, kita diberikan fungsi X, Y itu sama dengan X kuadrat, X akar 3 min 3X plus Y akar 2. Untuk pertanyaan yang pertama adalah parsial pertama Fx dan Fy. Sama seperti soal yang pertama, kita bisa hitung dengan cara D parsial per D parsial X, dalam kurung adalah fungsi X yang tadi, itu X akar 3 min 3X plus Y akar 2, itu sama dengan 3X kuadrat min 3. Kemudian yang Y itu sama. D parsial per D parsial Y dalam kurung X akar 3 min 3X ditambah Y kuadrat sama dengan 2Y. Maka Fx-nya adalah tadi, yaitu 3X kuadrat min 3 dan fungsi Y-nya adalah 2Y. Kemudian menentukan titik stasioner dari fungsi X dan Y yang tadi. Fungsi Fx yang tadi adalah 3X kuadrat min 3 sama dengan 0. Bisa kita hitung dengan X kuadrat 3-nya pindah, yaitu X kuadrat min 1 sama dengan 0. Kemudian X ini pindah ke sini. Lalu X sama dengan B plus minus 1. Ada dua kemungkinan. Lalu yang F-nya adalah 2Y sama dengan 0. Lalu Y sama dengan 0. Y sama dengan 2. Sorry, ini sama. Y sama dengan 2. Lalu berarti bisa jadi titik stasionernya adalah 1 dan 0 atau min 1 dan 0. Karena X ini bisa plus, bisa minus. Untuk pertanyaan yang C, yaitu parsial kedua dari fungsi yang tadi, bisa kita jabarkan dengan parsial yang pertama sama, tetapi beda hasil, yaitu D parsial per D parsial X dalam kurung 3X kuadrat min 3. Kemudian ini adalah 6X ya. Lalu F Y parsial yang kedua, yaitu bisa kita hitung dengan D parsial per D parsial Y 2Y sama dengan 2. Untuk fungsi X-nya adalah D parsial per D parsial Y dalam kurung 3X kuadrat min 3 sama dengan 0. Maka untuk Fx-nya adalah yang parsial kedua adalah 6X. Untuk fungsi Y adalah 2.
untuk fungsi x-nya adalah 6. Kemudian untuk menentukan titik stasionernya, jika di titik yang tadi, karena kan tadi ada dua kemungkinan, jika x-nya adalah 1 atau plus, itu bisa kita temukan hasilnya adalah 6 kali 1 sama dengan 6. Untuk yang y itu bisa kita hasilkan sama dengan 2. Untuk yang x, y itu bisa sama dengan 6. Tapi untuk yang titik minus atau min 1 dan 0, 6-nya adalah min 6, y-nya adalah 2, x-nya adalah 6. Dengan hasil adalah D itu tadi, yang 1 dan 0 itu adalah 12 lebih dari sama, lebih dari 0. Dan D yang di titik min 1 dan 0 adalah kurang 12, min 12 kurang dari 0. Untuk yang 12 lebih dari 0 itu adalah minimum lokal. Jika yang min 1 dan 0 itu adalah titik pelana. Kemudian pertanyaannya, apakah minimum lokal di 1 dan 0 adalah minimum global? Jawabannya bisa kita hitung dengan cara ini. Ini hitungan kasar saja. Fungsi 1 dan 0 yang tadi, kita ambil minimum lokalnya. 1 kubik per 3 dikali 1 plus 2 plus 0 kuadrat. Itu hasilnya adalah 2. Saat x ini adalah mendekati tak hingga, maka akar 3 x akar 3-nya lebih banyak. Jika x mendekati plus tak hingga, maka fx fungsi x dan 0-nya adalah x kuadrat, x akar 3 min 3x mendekati plus tak hingga. Dan jika x-nya mendekati min tak hingga, maka fungsi x dan 0-nya adalah x akar 3 min 3x mendekati min tak hingga. Dan y-nya y akar y kuadrat lebih dari sama dengan hanya akan menambah nilai dari fungsi. Jadi fungsi x ini bisa menjadi sangat kecil dan sudah pasti tidak ada batas bawah globalnya karena sangat kecil. Dan juga fungsi x ini juga bisa sangat besar. Maka dari itu tidak ada batas atas global menjadi kedua atau fungsi x y di atas ini adalah bukan minimum globalnya. Tidak ada, maksud saya tidak ada minimum globalnya. Itu saja untuk penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami walaupun agak terbata-bata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.